Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah kita, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilakan untuk adik-adik semua untuk bersaat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita mulai ibadah hari Minggu kita dengan memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah PT secara online ini. Biarlah Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di tengah keterbatasan kami yang ada di sekitar kami, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau bersabda dalam hati kami. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, untuk kami boleh menerima dan mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu boleh kami rasakan pada hari ini, sehingga kami boleh memiliki kerinduan untuk beribadah bersama, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk menjalankan setiap hari kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tema pada hari ini adalah Allah yang membebaskan, pembebasan mental dan spiritual. Apakah itu? Sebelumnya, kakak mau menunjukkan gambar kepada adik-adik. Nah, ini dia gambarnya. Gambarnya adalah mengenai tentang konflik antar negara. Sebelum masuk dalam konflik antar negara, yang sering kita dengar di pemberitaan-pemberitaan, adik-adik tahu nggak sih apa itu konflik? Coba adik-adik jawab dalam hati. Apakah itu konflik? Konflik bisa terjadi ketika kedua belah pihak, jadi misalnya adik-adik bersama dengan teman, itu berbeda pendapat. Ketika tidak mau mendengar pendapat masing-masing, akhirnya menjadi konflik. Terciptalah konflik seperti yang ada pada gambar ini. Ini biasanya konflik yang ditemukan dalam negara. Ada yang lain lagi. Konflik juga bisa terjadi ketika terjadi perebutan hak. Seperti yang ada pada gambar yang sudah kakak sediakan saat ini. Itu sengketa lahan. Lalu, konflik apa yang sering adik-adik alami? Perbedaan pendapat apa yang sering terjadi ketika di dalam kehidupan adik-adik sebagai teruna? Nah, bisa jadi seperti gambar yang pada saat ini yang mau kakak tunjukkan kepada adik-adik. Konflik antar pelajar. Konflik antar pelajar ini seperti tawuran. Kalau misalkan adik-adik pernah melihat teman-temannya tawuran atau bahkan di pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini konflik yang terjadi antar remaja. Biasanya adu kekuatan sehingga terjadilah konflik. Lalu apa lagi? Bullying, itu pun juga konflik antar remaja. Konflik yang terjadi di usia-usia adik-adik saat ini. Nah, seperti ini. Masih dengan tema bullying, karena tidak terima, karena merasa iri hati, makanya terjadilah hal-hal ini. Untuk itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk berpikir. Atau boleh adik-adik mengambil secari kertas, tulislah apa saja konflik yang pernah adik-adik teruna alami. Baik di dalam rumah, dalam keluarga, baik di dalam sekolah, dalam kehidupan bersama dengan teman-teman, di dalam kehidupan persekutuan. Boleh adik-adik tulis, atau boleh dijawab dalam hati. Lalu setelah adik-adik sudah tulis atau adik-adik sudah pikirkan, sekarang jawablah bagaimana adik-adik menyelesaikan konflik tersebut. Kalau sudah, disimpan dulu pertanyaannya. Tahukah adik-adik apakah akibatnya jika tidak mengandalkan Tuhan dalam konflik atau permasalahan hidup yang adik-adik alami saat ini? Akibatnya adalah tidak ada damai sejahtera Tuhan. Sama seperti bacaan Alkitab yang sudah dibaca oleh Kak Herwan tadi. Pada saat itu bangsa Israel merasa tidak ada damai sejahtera yang dirasakan. Karena hidup bangsa Israel pada saat itu ada di tanah pembuangan. Karena ketika mereka diberikan tanah oleh Allah, harusnya tanah kudus yang
diberikan oleh Allah itu harusnya mereka kelola dengan baik. Harusnya keberadaan mereka juga menjadi berkat, dan dengan keseharian mereka, mereka juga harusnya memuliakan nama Tuhan. Namun, tanah yang sudah diberikan itu justru dinodai oleh dosa dan kesalahan yang mereka lakukan adik-adik. Sehingga hukumannya adalah mereka dibuang. Namun dalam hal ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu mereka merasakan penderitaan. Sehingga Tuhan juga berjanji untuk mengembalikan dan memulihkan bangsa Israel lewat Nabi Yehezkiel. Karena Nabi Yehezkiel juga diberikan Tuhan tugas untuk menguatkan bangsa Israel pada saat di tanah pembuangan. Sama halnya seperti bangsa Israel. Pasti ketika adik-adik mengalami konflik atau permasalahan dalam kehidupan, entah di dalam kehidupan keluarga, atau konflik bersama dengan teman, konflik bersama dengan teman-teman di persekutuan, pasti adik-adik akan merasa resah. Namun, yang perlu adik-adik lakukan sesuai dengan firman Tuhan saat ini adalah adik-adik harus terus berharap kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang adik-adik hadapi. Jadi ketika adik-adik mau menyelesaikan masalah, mintalah hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan mampu membebaskan adik-adik dari masalah-masalah yang adik-adik alami. Jadi jangan seperti gambar yang sudah ada saat ini. Saling menyalahkan, tidak tegur sapa. Namun ketika kita berkonflik, beranilah untuk kita minta maaf dan bersikaplah rendah hati. Selain kita melibatkan Tuhan dalam penyelesaian masalah. Untuk itu, firman Tuhan kita saat ini dan tema firman Tuhan pada saat ini, pembebasan mental dan spiritual, maksudnya itu adik-adik, kita dibebaskan dari pikiran-pikiran permasalahan-permasalahan yang membuat kita tidak tenang. Sehingga hidup kita mampu menghadirkan damai sejahtera bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik kita masuk dalam
penghujung ibadah. Untuk itu, mari kita satukan hati di dalam doa penutup dan akan diakhiri dengan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu boleh menguatkan kami semua untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama dalam kami menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami dapat menciptakan damai sejahtera lewat relasi kami bersama dengan orang tua kami, bersama dengan adik-adik kami dan saudara-saudara kami, dan terutama dalam kehidupan persekutuan kami di dalam persekutuan teruna GPP Hosiana Berau. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.